Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita akan mengkaji keutamaan insan dalam Islam. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran beberapa pesan para nabi berkaitan dengan Islam. Di antaranya pesan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya yang tertuang di dalam Al-Baqarah 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ibrahim dan Yakub berwasiat kepada anak-anaknya. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddina, Allah telah memilih agama yaitu Islam bagi kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, kamu jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya. Anak Nabi Ibrahim yang paling tua yang diberi wasiat oleh bapaknya Ibrahim adalah Ismail dari ibunya yang bernama Hajar. Kemudian anak Ibrahim yang lain adalah Ishak dari ibunya yang bernama Sarah. Kemudian anak-anak Nabi Ibrahim yang lain dari istri Ibrahim yang ketiga. Istri Ibrahim yang ketiga bernama Qaturah. Ada yang menjelaskan dalam tafsir Al-Baydawi kuntur al-Kan'aniyin, tapi Al-Maroghi kemudian Abdul Wahab An-Najari menyebutnya Qaturah. Dari sini Ibrahim punya anak 6 laki-laki. Dan ini jarang disinggung. Yang lebih kita kenal anak Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak. Dan ini adalah anak Ibrahim dari istri yang ketiga bernama Qaturah, anaknya 6 anak laki-laki. Yang 6 anak laki-laki itu Jamron, Bakshan, Madan, Madian,
Yashbak, dan Syuha. Di dalam Al-Quran kita sering jumpai kata Madyan. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Dan kepada Madyan kami kirim seorang nabi yang namanya Syu'aib. Memang Nabi Syu'aib keturunan Madyan. Madyan itu anak Nabi Ibrahim dari istri Ibrahim yang ketiga yang bernama Qaturah. Lalu anak Nabi Ibrahim Madyan itu menjadi nama kabilah dan menjadi nama negara. Nah, sifat daripada kaum Madyan keturunan Nabi Ibrahim ini berbeda dengan Ishak dan Ismail. Keturunan Madyan ini ahli ekonomi tapi tukang tipu. Suka mengurangi takaran dan timbangan. Lalu orang-orang Madyan ini suka nangkring-nangkring di jalan, ngaganggu nula liwat, mentaan duit. Nah, karena perjalanannya daerah ekonomi, sehingga lalu lintas orang berdagang. Mereka suka duduk-duduk di pinggir jalan, mengganggu-ganggu orang yang lalu lalang. Makanya Nabi Syu'aib diutus untuk mendidik orang Madyan itu. Nah, baik Ismail, baik Ishak, baik Madyan itu sudah dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala, pegang Islam dengan kuat. Kemudian Yakub. Yakub pun cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Yakub anak Ishak, Ishak anak Ibrahim, maka Yakub cucunya Nabi Ibrahim yang diberi gelar Israel. Makanya keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Allah menjelaskan, Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu. Di sini adalah apakah kalian menyaksikan ketika mati akan datang kepada Yakub. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Yakub berkata, apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada nanti? Qalu, maka keturunan Yakub menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapa-bapamu, Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan menjadi muslim. Jadi menjelang Nabi Yakub akan wafat, dia bertanya kepada keturunannya, apa yang akan kalian sembah? Mereka mengatakan kami akan menjadi muslim. Nah, anak-anak Yakub ini berjumlah 12. Anak Nabi Yakub berjumlah 12. Semuanya laki-laki. Yang 12 itu dari 4 istri. Jadi Nabi Yakub punya 4 istrinya. Dari 4 istri ini punya anak laki-laki seluruhnya 12. Nah, dari istri pertama Li'ah lahirlah Rubin, Syam'un, Lawi, Yahuda, Yasakir, Jabulun. Lalu dari istri yang kedua Rohil lahir Yusuf dan Bunyamin. Karena itu kita suka sering mendengar Yusuf dan Bunyamin teh jeung Yahuda tuh sabapa misah indung gitu. Yusuf itu dari Rohil, adik kakak dengan Bunyamin.
Dari istri Yakub yang ketiga, Balha, lahirlah Dana dan Naftali. Lalu dari istri Nabi Yakub yang keempat, Zulfa, lahirlah Jad dan Ashir. Semua menyatakan bahwa kami akan beribadah kepada Allah dan berpegang kepada Islam. Nah, bagaimana dengan umat Muhammad? Nah, ini bagi kita. Ini tertuang di dalam Ali Imran 102 dan 103. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa'tasimu bihablillah, pegang tali Allah dengan kuat, pegang Islam dengan kokoh gitu. Ini pesan. Nah, nanti bagaimana kalau kita memegang Islam sampai lansia, bahkan sampai lansia resti, lansia resiko tinggi, nu deket pimaoten, nah gitu. Nah, itu ternyata dijelaskan oleh Rasulullah SAW keutamaan insan berpegang pada Islam dengan kuat. Nah, pesan-pesan Nabi itu yaitu sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Ibrahim, kemudian Yakub, ditambah lagi khusus bagi umat Muhammad. Makna bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, Al-Qalbi menafsirkannya yuta'u fala yuqsa. Kalian mesti taat, jangan maksiat. Yudkar wala yunsa. Kalian harus selalu ingat akan Allah dan jangan melupakan Allah. Yuksharu wala yukfaru. Kalian harus bersyukur, jangan kalian kufur nikmat. Makna haqqa tuqati. Mujahid juga menafsirkan takwa dengan sebenar-benarnya takwa itu adalah jahidu billahi haqqa jihadi, berjuang dengan sebenar-benarnya. Wala ya'khudukum billahi laumatal la'im, kamu jangan menghiraukan orang yang suka mencaci maki, lurus saja kalian di dalam berdakwah. Wa qumu lillahi bil qisti walau ala anfusikum wa abnaikum, kalian harus bersikap adil sekalipun hukum itu kena kepada diri juga kena kepada turunan kalian. Haqqa tuqatih itu. Dimanai juga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tentu muslimun di dalamnya adalah mukminun, yaitu seorang muslim yang didasari dengan keimanan. Lalu mukhlisun, yang artinya bersih dan ikhlas. Mufawwidun, semuanya dipasrahkan untuk Allah. Muhsinun, dan dia adalah orang yang selalu berbuat baik. Muhsinuna dzanna billah, dia tidak buruk sangka tapi berbaik sangka kepada Allah. Salah satu bentuk dari ketakwaan yang sangat dalam, Ibnu Abbas menjelaskan, la yattaqillaha abdun haqqa tuqati hatta yahzuna lisanahu. Seseorang belum bisa dikatakan takwa yang sebenar-benarnya, itu kata Ibnu Abbas, sebelum lidahnya bersedih. Ai sedih dina lidah, dina hate.
dina hate. Kenapa tuh disebut lidah? Sedih teh lantaran jalma sedih katingali dina beungeutna, dina lidahna. Matak terusnya keluar cisoca. Jadi sedih dina hate, keluar cisoca, terus camerut naon itu teh. Nah, wajahna we katingal. Nah kitu dina ujung sedih teh aya dina biwir gitu. Mata Ibnu Abbas menjelaskan, seseorang tidak bisa dikatakan takwa yang sebenar-benarnya kecuali adalah lidahnya bersedih gitu. Nah, insan itu akan mengalami atwarul hayat. Atwarul hayat yaitu fase-fase kehidupan. Setiap fase nanti ada pesan nabinya. Pesan nabinya, pesan ini, pesanannya ini dari nabi, kedua pesannya ini, ketiga pesannya ini. Nah, fase itu ada fase fisik dan ada fase jiwa. Fase fisik perkembangan insan tertuang di dalam surat Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kalian awal mula dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah menjadikan setelah lemah itu menjadi kuat. Ini fase kedua. Summa ja'ala min ba'di quwwatin. Kemudian Allah menjadikan setelah kuat itu fase yang ketiga, do'pan wa syaibatan, lemah jeung huwisan. Maka fase itu lemah, kuat, lemah, beruban. Nah, lemah pertama khalaqakum min dha'fin adalah do'pun an halil khosoh, yaitu lemah yang khusus itu. Yang lemah ini akan jadi kuat masa bayi dan masa kanak-kanak. Itu adalah masa lemah. Kalau nasi uluan memberi rentangannya, masa ini itu dari 0 tahun sampai 14 tahun. Ini masa lemah. Nah, melemah yang akan berinjak menjadi fase kedua, kuat. Sumajala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah menjadikan setelah fase ke pertama itu, fase yang kedua yaitu kuat. Kuat ini adalah quwwatis syabab, kekuatan di saat dia menjadi pemuda. Nah, kekuatan ini adalah minal akli, akalnya sudah mulai kuat, istita'ah, kemampuannya sudah mulai kuat, hidayah, petunjuknya sudah menjadi kuat, tasarruf, mengendalikan hidup pun sudah kuat. Nah, setelah kuat ini Allah menghantarkan lagi kepada fase yang ketiga, summa mim ba'di quwwatin do'fan. Kemudian Allah menjadikan setelah kuat itu do'fan, lemah, wasyaibatan, dan beruban. Nah, kalau lemah yang ini adalah lemah miskin, lemah maskana. Apa itu yang dimaksud lemah maskana? Yaitu kelemahan al-baqo, kelemahan yang akan kekal abadi, lemah tuluy moal kuat deui. Nah gitu. Matak nu geus huwisan teh eta teh huwis baqo. Dia tidak akan berubah menjadi kuat, akan tetap maskanah dalam keadaan lemah. Nah, ini fisik. Disebutlah di dalam hadis Nabi namanya al-haram.
kerapuhan badan. Sehingga lahir hadis Nabi, kullu da'in dawa, setiap penyakit ada obat, illa da'un wahid, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu al-haram, kerapuhan fisik. Karena itu tidak ada aki-aki nu indit ka dokter balik ngorak deui, itu tidak ada. Tetep we bako ka ditu teh. Nah, ini sampai mana kekuatan itu? Kekuatan itu mulai dari 14 tahun sampai dengan 40 tahun. Apabila sudah sampai 40 tahun, sabda Nabi, man balago arba'ina, siapa yang usianya sampai 40 tahun, nakosot, mulailah berkurang. Jiwanya berkurang, kekuatannya juga berkurang. Mulai dari 40, makanya dari 40 ke sini mulai berkurang, itulah masa dokpan wasyaibatan, lemah dan beruban. Dari 41 ke sini disebut masa syekh, masa tua. Cuman masa tua itu nanti dibagi 3. Ada masa tua awal lansia. Nah, dari 40 sampai 60-an yang disebut dengan kuhul. Kaf, ha, waw, lam, kuhul. Kuhul itu artinya tua, kuhul. Rada deket jeung keheul. Nah, mulai pi keheuleun, nah gitu. Kuhul tah. Ti 40 hiji tapi ka 60. Ti 60 dekan ka 70 ke sana sudah syekh. Nah, ti 70 sampai tidak terbatas ke sana, sampai 100 tahun ke sana, itu namanya syekh kabir gitu sebutnya. Jadi ada kuhul, ada syekh kabir. Kira-kira nu karolot ena tinggal ngenteng we, kuhul, syekh atau syekh kabir gitu. Nah, itu mulai dari 40 jadi nakosat, disebut haram, kerapuhan fisik yang tidak bisa berubah menjadi muda, tidak ada obatnya, sabda Nabi. Nah, selanjutnya atwar syakhsiyah, fase perkembangan jiwa. Ini tertuang di dalam surat Al-Hajj ayat 5. Nukhrijukum tifla, kami mengeluarkan kalian dengan jiwa kanak-kanak. Sumali tablugu asyudakum, kemudian kamu menjadi dewasa. Fase kedua, wa minkum mayutawaffa, di antara kalian ada yang diwafatkan dalam keadaan dewasa. Wa minkum mayuradu ila ardalil umuri, di antara kalian ada yang dihantarkan sampai umur asfalil umri, umur yang hina. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya tidak tahu sesuatu setelah tahu sesuatu. Maka perkembangan jiwa 3. Tiflan, kanak-kanak, asyudah, dewasa, lalu ardalil, umur, lansia. Nah, kalau fisik tandanya uban. Kalau jiwa, Allah menjelaskannya dalam Al-Quran, tanda ketuaan jiwa adalah tidak tahu setelah tahu. Likaela ya'lama mimba di ilmin syai'a, supaya tidak tahu sesuatu setelah tahu sesuatu. Apa namanya? Khorob. Kalau untuk badan,
haram. Kalau untuk jiwa khorob. Apa khorob teh? Fasadul akli minal kibar. Rusaknya otak karena ketuaan. Jadi sudah sunatullah saja begitu. Otak rusak karena tua. Apa cirinya? Yunsa ma'alimahu wa yukrohu ma'arofahu. Yang sudah tahu jadi poho, nucan tahu hese asub. Nu aya hilap, anu can katarima hese asub. Itulah khorob. Makanya kesini menjadi pelupa. Pas tuh. Fisik 3 fase, jiwa 3 fase. Ketika fisiknya lemah, dokfan, maka jiwanya tiflan, kanak-kanak. Ketika fisiknya kuat, maka jiwanya asyudatan, dewasa. Ketika fisiknya dokfan wasyaibata, lemah beruban, maka jiwanya ardalil umur, pas. Hebat. Allah menjelaskan tentang fase-fase kehidupan manusia, baik fisik maupun jiwa. Ketika lemah, memang jiwanya mesti kanak-kanak. Karena anak-anak itu didominasi oleh fitrahnya. Ketika dewasa, memang adalah badannya mesti kuat. Sebab keinginannya besar, maka diimbangi dengan fisik yang kokoh. Nah, ketika fisiknya lemah, gitu kan ya, sudah beruban, maka ulah loba kahayang. Makanya oleh Allah dibuang di sini, dilupa-lupakan. Sehingga dengan dilupa-lupakan, loba nu hilap, akhirnya orang tidak banyak keinginan. Sebab kalau fisiknya kuat, di sininya masih pinter, engke loba kahayang, loba nitah. Padahal dirinya sendiri sudah tidak mampu, yang akhirnya lansianya tidak nikmat gitu. Supaya lansianya nikmat, Allah membuang ilmu-ilmu itu, lalu dia menjadi orang ardal. Nah, kekuatan itu seperti dijelaskan oleh Al-Baidawi di dalam tafsirnya, juga Samarqandi, puncak kekuatan manusia ada yang menyatakan 18 sampai 36, ada juga yang menjelaskan 30 sampai dengan 40. Artinya dari fase lemah masuk kepada fase kuat, puncak kekuatannya dari 14 sampai 40 itu antara 30 tahun 40 tahun. Jadi sangat sebentar kekuatan manusia tuh kalau menurut Samarqandi. Kuat nah dengan 10 tahun. Jadi sebelumnya can pati kuat, sesudahnya juga henteu kuat. Puncak kekuatannya 30 40. Jadi apa yang akan disombongkan manusia kalau memang puncak kekuatannya hanya ada pada usia 30 sampai 40. Nah, karena itulah sejalan dengan ayat Allah yang tertuang di dalam surat Yasin ayat 68, wa man nu'ammirhu. Nah, siapa yang umurnya dipanjangkan, nunakisu fil khalqi, maka dibalikan ke belakang dalam hal fisiknya, menjadi lemah kembali. Nah,
Selanjutnya, pada fase-fase itu ada pesan. Ada pesan. Pada fase pertama, lemah badan, jiwa kanak-kanak. Fase kedua, badan kuat, dewasa. Fase ketiga, yaitu beruban dan ardalil umur. Tiap-tiap itu pesan Nabi itu beda. Pesan Nabi itu beda. Lalu di mana penekanan pesan Allah yang tadi itu? Nabi Yakub, Nabi Ibrahim berpesan kan? Nabi Yakub oke, berpesan. Nabi Muhammad berpesan. Apa pesan mereka? Yang tadi, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa'tasimu bihablillah, pegang dengan kuat. Di mana pesan itu? Gitu. Nah, sebab kalau pada masa pertama, artinya masa kanak-kanak, ini orang belum menjadi muslim. Hanya secara fitrah dia siap menerima Islam sebagai agama. Tuh. Makanya pesannya beda. Untuk fase pertama, nah ini fase pertama tentu bukan fase kita ya. Fase kita, sebab rata-rata nu hadir diri bapak-bapak jeung ibu-ibu hampir karolot KB. Ini pesan berarti bagi anak dan cucu kita pada fase ini. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan tanamkan. Ini tanamkan. Pada fase pertama di saat badannya lemah, jiwanya kanak-kanak, yaitu iman, akhlak. Dua paling pokok. Sama seperti yang dipesankan Luqman kepada anaknya. La tusyrik billah. Tuh. Terus kesidinya tentang akhlak, yaitu berbaik kepada orang tua, berbaik juga kepada orang lain. Maka pada fase ini tanamkan akidah, iman dengan kuat. Menanamkan itu tidak perlu untuk diskusi, banyak diskusi dengan anak. Sudah saja nyatakan Tuhan satu, Allah, udah selesai. Kamu mesti berbuat baik pada ibu, pada orang lain. Karena pada masa ini bukan saatnya untuk berdiskusi. Pendidikan modelnya namanya ta'dib, penanaman. Rasulullah menjelaskan, adibu auladakum, didiklah anakmu dengan iman kuat, wa ahsinu adabahum, dan baguskan adabnya, baguskan akhlaknya. Bisa ditambah, bisa. Tambah saja, selain akidah akhlak, cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, dan cinta baca Quran, kalau bisa hafal Quran. Ketika anak kecil, Rasul menjelaskan, adibu auladakum ala thalathi khisalin, didiklah anakmu atas 3 hal, hubbi nabiyikum, cinta Nabi, berarti ini termasuk kepada akidah dan akhlak. Kemudian wa hubbi ali baitihi, cinta keluarganya, wa qiraat wa tilawatil Quran, dan cinta baca Quran. Makanya alhamdulillah sekarang banyak TK, apa itu?
Teka tahfidz Quran. Nah, itu Islami itu. Sejak awal. Nah, kenapa? Fa inna hamalatal Quran fi dhilli arsyillahi yauma la dhilla illa dhilluhu. Karena orang yang hafal Quran itu akan berada pada naungan Allah yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya beserta para nabi dan orang-orang yang suci. Karenanya hafal Quran bagi anak adalah ditanamkan sejak kecil. Apa contohnya? Contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia hafal Quran teh ketika usia 7 tahun. Sab'as sinin, usia 7 tahun berarti sekolah kelas berapa teh? Kelas 1 geus hafal Quran. Bat. Nah. Apal kitab Muwatta, kitab pertama, induknya hadis-hadis lain, itu pada usia 10 tahun. Nah, jika ibu dan bapak mendorong pada fase ini, akhlak, tauhid, lalu Al-Quran, maka albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Allah akan memakaikan kepada kedua orang tua yang mendorong anaknya belajar Quran dan menghafal Quran mahkota pada hari kiamat. Hebat. Allah akan memakaikan mahkota pada siapa? Pada ibu dan bapaknya yang mendorong mengajar anaknya Al-Quran. Yang sinar mahkota itu adalah lebih terang min daui syamsi, dari sinarnya matahari. Ini pesan Nabi pas awal. Kenapa tidak Islam? Karena dia masih dalam keadaan fitratul Islam. Dan fitrah Islam. Lalu fase yang kedua. Pesan Nabi pada fase yang kedua bukan menanamkan akidah, bukan menanamkan akhlak, tapi memperkokoh, iya mah, memperkokoh, memperkuat, menjaga dengan ketat tentang akidah dan akhlak itu. Sejak kecil geus ditanamkeun, sesudah dewasa jaga dengan kuat. Ini kaitan dengan akidah. Rasulullah menyatakan, usikum bisyabab bisyubban khairan thalath. Aku wasiatkan kepada para pemuda 3 sifat kebaikan. Ketika sifat kebaikan itu, Annallaha arsalani syahidan mubasysyiran wa nadhira. Mengimani, meyakini kepada aku sebagai nabi dan rasul, syahid, mubasyir dan nadhir. Kenapa ini mesti diperkokoh? Pemuda ini kenapa akidahnya, akhlaknya mesti diperkokoh? Karena sabda Nabi, fa innahum araku afidatan. Karena para pemuda itu hatinya arok. Arok itu lembek, masih goyah. Tuh. Tergantung siapa yang mempengaruhi. Kalau dibawa oleh aliran yang benar, jadi benar. Kalau dibawa oleh aliran
mulhid jadi ilhad. Jadi tergantung siapa yang bawa. Makanya para pemuda adalah masanya masa arok hatinya itu. Jadi belum istiqomah, belum sabat, belum tetap. Nah pada masa ini yang mesti kita tanamkan ialah penjagaan dengan ketat terhadap akidah. Namun berkaitan dengan akhlak, nah jaga syahwatnya dengan kuat. Akidahnya diperketat, syahwatnya dijaga dengan kuat sampai dia nanti pada masanya untuk menikah. Karena itu muncullah hadis Nabi, ya ma'syara syabab. Wahai pemuda, pemudi, siapa yang sudah sampai dewasa, man istata'a minkumul ba'ah, di antara kalian ada yang sudah siap untuk nikah, fal yatajawwaj, tajwijlah. Fa innahu aghaddu lil basar, itu menundukkan pandangan dan menjaga farji. Wa man lam yastati, siapa yang mau nikah tapi belum siap dari sisi fisik dan pesak, fa alaihi bisaumi, hendaklah saum. Fa innahu lahu wija', maka saum itu menjadi penghalang gitu. Artinya apa? Pada masa ini jagalah syahwat. Kalau kurang menjaga, bisa jadi menjadi seorang pezina. Tidak sedikit anak begitu masuk dewasa, dia sebenarnya sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Ini fase kedua. Sekali lagi, fase ketiga, fase ke-1, tanamkan. Melak ya. Melak akhlak, melak akidah. Tanamkan dengan kuat. Di mana melaknya? Mun bisa di imah, mun teu bisa di imah, loba sakola, aya pasantren, madrasah dan yang lain. Tanam mereka. Sesudah dewasa, jaga akidah itu dengan kuat. Di mana? Di lingkungan pendidikan yang membentuk akidah mereka. Jaga syahwat mereka, jangan sampai ikhtilat bil muharramat, bercampur dengan yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu bagi fase berapa? Fase kedua. Nah, sekarang bagi fase kita. Fase yang ketiga, yaitu fase kuhul, syekh, jeung syekh kabir. Kuhul, syekh kabir. Nah pada fase ini, nah itulah. Kalau pada fase ini mah pegang Islam dengan kuat. Tadi diingatkan. Jadi penekanan tadi, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, atau wa nahnu lahu muslimun, kami akan selalu menjadi muslim. Lalu berkaitan dengan ayat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, wala, kalau berkaitan dengan Nabi Ibrahim fala. Kalau berkaitan dengan Nabi Muhammad mah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fase ini. Pada fase ini. Ketika kita sudah masuk pada masa lansia, apakah lansia tua kuhul atau lansianya syekh atau syekh kabir, di sini sudah dekat bertemu dengan Allah, pegang Islam dengan kuat. Nah, ketika sampai kepada lansia, ulah rungsing pusing pedah urang kolot, atau urang benci ngewa kahui sorangan. Maka sabda Nabi qala sallallahu la tukrihu syaiba
anjeun ulah rek benci kana huis. Ngal poe we di tempana kaca damal hideung angere. Fa innahu nurun. Huis itu adalah sinar. Ya, huis itu adalah sinar. Matak lamun urang amprok jeung jalma huisan tong disebut huisan geus bersinar. Ya, disebut huisan drop benar gitu kan ya. Tapi lamun disebut geus bersinar, nah sesuai dengan hadis Nabi. Nah, lebih jelas lagi di dalam sabda Nabi, man syaba syaibatal Islam, siapa yang beruban tapi ubannya syaibatal Islam, uban Islam. Nah, kitu beda uban Islam jeung uban kafir. Maksudnya adalah beruban di masa dia lansia, sekalipun beruban dan lansia tetap dia berpegang Islam. Itu maksudnya syaibatal Islam. Kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka huis itu pada hari kiamat akan menjadi sinar yang terang benderang. Mata ulah ambak lamun huisan. Nah, lebih hebat lagi Abu Dawud menjelaskan. Qala Rasulullah SAW, la tantibu syaiba. Kamu jangan mencabut uban. Mamin muslimin yasibu syaibatan. Tidak ada seorang muslim yang beruban, tapi ketika dia beruban pil Islam, tidak melepaskan Islam. Dia sekalipun sudah tua berada dalam Islam, illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka uban jadi sinar pada hari kiamat. Lebih tertarik lagi dengan hadis Nabi adalah illa kataballahu azza wa jalla lahu biha hasanatan. Setiap satu uban yang ada pada kepala kita, sabda Nabi, asal kita berada dalam Islam, dibalas dengan hasanatan, satu kebaikan. Cik itu uban bapak seberapa? Nah, teka itu kan? Itu hebatnya. Karenanya pesannya begitu kuat. Nabi Ibrahim, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kenapa dikaitkan dengan mati? Jangan kamu mati sesuai dengan Islam. Karena pada umumnya kematian itu adalah orang yang sudah tua. Makanya sekalipun kamu tua tetap pegang Islam. Jangan sampai ketika tua kamu mati tidak dalam keadaan Islam. Lalu wahatta anhu biha khati'atan, dan setiap satu uban itu menghapus dosa. Setiap uban menambah satu kebaikan, dan setiap uban ngahapus dosa. Makanya bersyukurlah orang yang beruban. Waduh, saya mah tidak beruban, dah hidung tuluin. Maksudnya adalah tua, gitu kan? Ciri dari ketuaan adalah uban. Nah, Nabi Ibrahim pernah kaget karena jenggotna aya nu bodasan. Jadi berarti huis ka jenggot. Maka aya huis dina halis kan?
Sehingga barodas kabeh. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, lamma ra'a Ibrahim alaihissalam asyaibata fi lihiyatihi, ketika Nabi Ibrahim melihat uban pada jenggotnya, ya Rabbi mahada, wahai Tuhan, ieu teh naon? Maka qala, Allah menjawab, hadza wiqarun, itu kewibawaan. Jadi janggot huisan itu kewibawaan. Aduh. Ternyata kalau terus digali tentang Islam sampai lansia pun beruntung. Cuman yang paling disayangi itu geus kolot, datat aya. Bari begog deui. Madak sok aya istilah kolot begog. Salat tara, saum tara, dosa unggal poe. Gitu. Islam pun tidak. Maka Nabi Dawud pernah diberi wahyu oleh Allah tentang orang lansia. Ya Dawud, inilah anduru syaikhal kabiro. Wahai Nabi Dawud, sungguh aku melihat orang yang syekh kabir, tua bangka. Masaan wa sabahan, pagi melihat orang yang tua bangka, sore juga melihat orang yang tua bangka. Fa'aqulu lahu, saya katakan kepada si tua itu, abdi, wahai hambaku, kaburo sinuka, umurmu sudah tua, waraqqa jilduka, kulitmu sudah keriput, wawahana azmuka, tulangmu sudah lemah, wahana kudumuka alayya, sebentar lagi engkau datang padaku. Pastahi minni, cik atuh era malu kepadaku. Geus tua, geus kolot, tapi perilakuna bukan ada pada Islam. Kenapa? Pa ini astahi anu adiba syaibatan binar, karena aku kagok rek nyiksa nu huisan. Jadi Allah ge ragu era rek nyarikeun huisan teh. Ada lantaran dosa disiksa wes sana aki-aki oke. Karena sampai dengan ujung akhirnya geus kolot teh lain tambah beribadah pada Allah, tapi dia semakin jauh dengan Allah. Kenapa pada masa ini tidak tekankan tauhid, akidah, akhlak, Quran? Pada masa ini papan geus paroho. Ya. Tuh. Quran nu geus katalar teh heula ge balik deui we kana qul huwallahu ahad ka dieu. Nu parondo gitu kan. Udah mulai, makanya yang ditekankannya Islamnya. Kemudian saya baca hadis dari Anas bin Malik. Saya sampaikan ya, ini adalah yang terakhir. Ini jika kita pegang Islam, kalau tadi kan 3 fase ya, fase ke-1, fase kedua, fase 3. Jika mulai dari fase pertama ini sampai dengan fase akhir berada di dalam warna Islam, itu ternyata sangat beruntung sekali. Kalau mulai dari fase awal sampai akhir berada dalam warna Islam, syibghatul Islam.
Nah, ini mulai pas awal. Al-maulud hatta yablugol hinsa. Anak nih anaknya. Sampai dewasa, sampai badannya kuat. Ma'amila min hasanatin. Apa yang dia lakukan dari kebaikan. Kutibat liwalidihi au liwalidatihi. Jika anak sebelum dewasa melakukan amal yang baik, sabda Nabi, maka kebaikannya dicatat untuk kedua orang tuanya. Kenapa tidak dicatat untuk anak? Karena anaknya belum balik. Maka kebaikan itu dicatat untuk kedua orang tuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang menyekolahkan anak, belajar Quran, akidah ditanamkan, akhlak ditanamkan, ganjarannya bukan untuk anak, tapi ganjarannya untuk orang tuanya. Wa ma amila min sayyi'atin lam tuktab alaihi wala ala walidayhi. Jika si anak kecil itu berbuat amal yang buruk, itu tidak dicatat bagi anak, juga tidak dicatat bagi kedua orang tuanya karena belum dewasa. Nah, sekarang fase kedua. Faida balagol hinsa, apabila sampai dewasa, ajrallahu alaihil qalam, Allah telah menetapkan kewajiban bagi dia mulai dari dewasa. Wa umira al-malikani alladani ma'ahu ayyahfadha wa ayyusaddida. Ketika sudah sampai dewasa, kewajiban sudah kena, dia berada di dalam Islam, maka Allah menyuruh kepada kedua malaikat untuk menjaga pemuda itu. Nah, karena itu, kalau kita menjadi pemuda seorang muslim, pemuda muslim, di balik kita ada malaikat yang menjaga. Adalah malaikat, wa innal malaikata tusaddiduhu, malaikat membimbing dia. Tapi Islam. Selanjutnya, faida balago arba'ina sanatan. Nah, mulai ya, apabila sudah sampai 40 tahun fil Islam, dia berada di dalam Islam, khaffafallahu hisabahu, Allah mengentengkan hisabnya. Dia sudah mulai lansia, maka Allah mengentengkan hisabnya. Faida balago khamsin, 40 tahun, 11 tahun dah 50. Nah, apabila sudah dia sampai usia 50 tahun, wah ini ada yang terlengket. Faida balago arba'ina sanatan, jika dia sampai usia 40 tahun fil Islam, di dalam Islam, ammanahullahu minal bala, Allah akan menjaganya dari bala. Kalau 40 tahun, berarti mulai masuk tua kan? Nah. Lalu faida balagha khamsin, apabila sampai usia 50 tahun. Nah, di sini khaffafallahu hisabahu, Allah mengentengkan hisabannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu tinggal bercermin saja, kuring sabar tahun ya, aya di mana ya patokanana. Nah, faida balagha sittin, apabila orang muslim itu yang berpegang kepada Islam sampai usia 60 tahun, razaqahullahu inabata ilaihi mimma yuhibbu, Allah akan memberikan rizki kepada dia, tapi rizkinya adalah inabata, berupa penerimaan taubatnya dari apa yang Allah senangi.
Jadi orang muslim berusia 60 tahun otomatis tobatnya diterima oleh Allah. Faida balago sab'in. Nah, apabila berusia 70 tahun. Ada yang 70 sini? Ada. Oh, Pak Haji. Nah, apabila usia sampai 70 tahun, ahabbahu ahlus sama, asal pegang Islam dengan kuat, maka penduduk langit di atas mencintai dia, dicintai oleh penghuni langit, para malaikat. Faida balagha thamanin. Nah, apabila berusia 80 tahun, ini agak jarang nih, atau ada? Mungkin ayah hiji-hijian. Kataballahu hasanatihi, Allah akan mencatat kebaikannya yang usia 80 tahun itu, wa tajawaza an sayyiatihi, sedangkan keburukannya dilewat. Tidak diperhatikan, tidak dicatat. Kalau sudah usia 80 tahun, karena dicampuri dengan perasaan kelupaan itu ada di umur. Faida balagot tis'in. Nah, ini nih. Apabila sudah sampai 90 tahun. 90 tahun. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosanya yang lalu dan dosanya kemudian. Itu wasaffahu fi ahli baitihi. Allah memberikan syafaat kepada keluarganya. Kok kenapa keluarganya menang untung? Karena keluarganya menjaga si Nini dan si Aki yang berusia 90 tahun itu fil Islam, tetap dalam Islam. Lalu wa kataba aminallah, di atas diberi gelar orang yang 90 tahun tapi berpegang dalam Islam itu aminullah, orang yang terjaga oleh Allah. Sedangkan wa kana asirullah bi ardihi, di bumi diberi gelar oleh Allah asirullah, orang yang mendapat perjalanan hidup dengan kemudahan. Di atas amin, di bawah asir. 90 tahun. Sudah pelupa kan? Nah, sudah pelupa. Apakah mungkin orang yang pelupa ini berbuat baik? Bisa berbuat baik, tapi kebaikannya dicatat. Mungkinkah orang yang pelupa 90 tahun berbuat buruk? Bisa, tapi keburukannya dilewat. Nah, faida balago ardalal umuri, berarti 100 tahun ke sana. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'an, sudah tidak tahu sesuatu setelah tahu sesuatu. Kataballahu misla ma kana yaf'alu fisiyatihi, jika dia melakukan kebaikan sekalipun salah, maka kebaikannya diberi pahala sama pahalanya seperti ketika dia sehat. Pan ada orang yang berusia 90 tahun, lalu sholat subuhnya 5 rakaat. Itu kan perbuatan baik sholat subuh itu, tapi kan salah kan? Tapi kesalahan itu oleh Allah diberi pahala sama dengan ketika dia sehat. Jadi ternyata asal Islam dipegang, sekalipun kita lupa, jangan punya anggapan geus lansia mah moal menang pahala. Tidak. Pilih Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faida amila sayyi'atan lam tuktab alaihi, jika orang lansia resti itu melakukan keburukan, keburukannya tidak dicatat. Nah, inilah pesan dari Rasul kepada fase-fase. Fase pertama, tanamkan akidah akhlak dengan kuat.
ajarkan Quran. Pada fase kedua, jaga akidah akhlak dengan kuat, bentengi syahwat supaya tidak masuk kepada perbuatan yang tidak baik. Ketika masuk lansia, pegang Islam dengan kuat. Sekalipun kita sudah lansia resti, di sini sudah banyak lupa, ternyata kelupaan itu tetap diperhitungkan oleh Allah sama ketika dia melakukan perbuatan baik itu di saat dia dalam keadaan sehat. Nah, inilah yang kita kaji pada hari ini, judulnya keutamaan insan dalam Islam. Sekalipun kita lansia, asal Islam kuat, tetap Allah memberikan pahala. Di langit aminullah, di bumi asirullah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.